Oke, selamat bertemu di mata kuliah pilihan Filsafat Arsitektur. Mata kuliah ini sudah berjalan hingga ke minggu ke-6. Namun di minggu ke-6 karena satu dan lain hal, perkuliahan tidak dilaksanakan secara online atau offline, sehingga saya perlu membuat video penjelasan ini. Walaupun sebenarnya secara materi, eh, minggu ke-6 ini akan membahas tentang metode atau tak sedikit lah sharing tentang bagaimana memanfaatkan pemikiran filsafat ke dalam arsitektur. Awalnya eh, materi ini akan mendasarkan pada buku ini, buku riset metafor arsitek, dan ternyata di video-video sebelumnya saya sudah pernah membahas eh, bagaimana mengolah atau bagaimana metodologi kaitan dengan filsafat dan arsitektur. Di buku ini bicara tentang fenomenologi dan 2 minggu yang lalu saya memberi contoh yang cukup jelas triadik arsitektur. Sehingga kali ini saya akan coba membahas sambil saya share ya. Saya akan mencoba membahas dialektika, saya menyebutnya sebagai dialektika imajiner antara filsuf dan arsitek atau arsitek dan filsuf. Seperti saya ungkap tadi bahwa sebenarnya di 2 minggu yang lalu bicara tentang triadik thinking arsitektur antara filsuf, teori, arsitektur, dan praksis arsitektur. Tapi kali ini saya akan coba langsung antara apa yang dilakukan seorang arsitek dan kemungkinan. Itu kenapa saya judulnya ini dialektika imajiner. Karena setelah mengolah dan segala macam, bisa dipastikan bahasan-bahasan yang menggunakan cara berpikir filsuf itu adalah imajinasi atau imajiner dari dialektika imajiner yang saya kembangkan. Jadi dialektika ini adalah dialektika imajiner. Yang coba saya jelaskan adalah bagaimana sebuah karya arsitektur secara konseptual mampu juga dijelaskan atau bisa punya landasan berpikir filsafatinya. Oke, dari panjang lebar kita coba saja. Terutama tujuan utama paparan kali ini adalah mengkaitkan antara pemikiran filsafat dan ide menyusun konsep arsitektur. Kenapa fokus ini saya tekankan hingga perlu membuat video tersendiri, karena ketika di awal perkuliahan ada beberapa mahasiswa dan tidak sedikit mahasiswa yang tertarik mengambil mata kuliah filsafat karena ingin mengembangkan konsep arsitekturnya. Jadi tujuan dari video ini adalah menggunakan pemikiran filsafat dalam menyusun konsep arsitektur yang melibatkan penerapan prinsip-prinsip filosofis untuk memberikan makna yang lebih mendalam di dalam desain bangunan. Jadi mencoba mencari ide penyusunan konsep dengan tujuan punya makna dan punya implementasi ke pesan arsitektur yang lebih mendalam. Itu tujuan besar dari bahasan kali ini. Bahasan kali ini akan mengambil hanya dua karya arsitektur, yaitu Jewish Museum dari Daniel Libeskind dan Salk Institute oleh Wikan. Oke, kita mulai dari Jewish Museum Daniel Libeskind. Berada di Jerman dan segala macam. Sekedar informasi, kalau rekan-rekan mahasiswa atau teman-teman yang menyaksikan video ini belum paham tentang Jewish Museum, silakan di skip dulu video ini, kemudian cari video penjelasan deskripsi tentang Jewish Museum. Saya tidak akan melakukan deskripsi atau penjelasan, tapi langsung bagaimana kaitan Jewish Museum
tersebut dengan ide-ide pemikiran filsuf, terutama Paul Ricoeur, yang di dalam buku Memory, History, dan Forgetting menjelaskan bahwa memori memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas pribadi, tidak hanya pribadi tapi komunitas secara kolektif. Kemudian, memori dapat dianggap sebagai sumber kebenaran historis, tapi itu yang kemudian dipertanyakan. Sejauh mana memori tersebut bisa diletakkan sebagai sumber kebenaran historis, karena memori punya kecenderungan penilaian atau opini subjektif, bukan objektif. Sehingga kebenaran historisnya kalau berdasarkan memori itu perlu ditelusur lebih lanjut. Paul Ricoeur kemudian juga menjabarkan tentang forgetting. Melupakan bukan hanya sebuah kegagalan tahapan memori, tapi juga sebagai sebuah proses yang diperlukan. Jadi bukan hanya gagal, tapi diperlukan untuk penyembuhan dan rekonsiliasi. Jadi ada 3 hal itu yang coba kita lihat di dalam kasus Jewish Museum karya Libeskind. Secara bentuk, secara tata masang, bahkan secara jalur, bentuk Museum Jewish ini terfragmentasi dan terpecah-pecah dengan garis-garis diagonal yang tidak beraturan. Jika kalau teman-teman tadi sudah menyaksikan penjelasan atau deskripsi atau video tour keliling Jewish Museum, teman-teman pasti merasakan bahwa ruangnya tidak teratur, ruangnya terpecah-pecah, serba bahkan chaos, ruang gelap dan ruang terang. Itu punya tujuan. Tujuannya adalah mencerminkan bagaimana traumanya orang-orang Yahudi terhadap Holocaust, yang yang pada ujungnya itu tidak hanya melukai atau membuat trauma kaum Yahudi, tapi juga meninggalkan jejak yang mendalam dalam memori kolektif orang-orang Jerman. Saya masih ingat, mungkin tidak akan saya tampilkan juga di video, saya masih ingat ketika Ahmad Dhani menggunakan lambang swastika di sebuah video klipnya. Hujatannya cukup keras, terutama dari orang-orang Jerman, karena memang punya luka masa lalu, trauma yang luar biasa. 3 jalur utama di dalam Jewish Museum mewakili 3 pengalaman atau 3 narasi yang berbeda. Kontinuitas sejarah Yahudi di Jerman, itu yang pertama. Yang kedua adalah eksodus atau pengasingan warga Yahudi keluar Jerman, dan Holocaust. Itu dalam konteks desain arsitektur. Kemudian kalau dibaca secara Paul Ricoeur, narasi kadang-kadang tidak dapat sepenuhnya mencakup atau menjelaskan peristiwa traumatik. Tetapi kita tetap memerlukan bentuk naratif untuk memberikan makna pada peristiwa tersebut. Jadi bentuk di Jewish Museum tidak bisa menjelaskan secara detail, tidak bisa menjelaskan secara clear dan tepat tentang bagaimana keadaan, salah satunya Holocaust. Bagaimana luka traumatiknya orang-orang Yahudi. Ada baiknya juga ketika mencoba memahami Jewish Museum ini, lihat video dari Steven Spielberg, Schindler's List dan segala macam. Itu kayaknya cukup akan punya koneksi. Ya syukur-syukur karena kan pernah mengunjungi Jewish Museum dan belajar tentang zaman-zaman Nazi dan segala macam, akan sangat membantu untuk memahami. Jadi ini salah satu contoh. Terkadang karya arsitektur itu tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi
tetap diperlukan seperti catatan dari Polri, tetapi tetap memerlukan bentuk naratif untuk pemberian makna pada sebuah peristiwa. Sehingga dari penjelasan ini pendek ini, sebuah bentuk arsitektur itu adalah sebuah narasi untuk memberi makna, interpretasi seorang desainer arsitek dalam menarasikan sebuah peristiwa. Berikutnya, kekosongan di dalam Jewish Museum, di void di dalam Jewish Museum menjadi elemen penting. Bagian bangunan yang kosong itu adalah simbol dari kehancuran dan absennya komunitas Yahudi yang pernah hidup di Berlin. Ruang-ruang kosong tidak hanya menyimbolkan korban Holocaust, tapi juga representasi dari memori yang tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Kembali lagi tadi penjelasan, terkadang karya arsitektur mencoba menangkap narasi besar yang pasti tidak bisa sepenuhnya menjelaskan, sepenuhnya menarasikan, karena ada jarak ruang dan waktu, ada jarak pengalaman dan segala macam. Tapi setidaknya Daniel Libeskind dengan poinnya mencoba merepresentasikan keadaan Holocaust, keadaan hilangnya atau larinya bangsa Yahudi dari Berlin. Dari sudut pandang Paul Ricoeur, memori kolektif tidak hanya terkait dengan peristiwa masa lalu, tetapi juga dengan bagaimana peristiwa tersebut ditafsirkan dan dipertahankan dalam kesadaran sosial. Memori tidak pernah sempurna atau utuh. Selalu ada yang terlupakan atau tersembunyikan. Justru hal-hal yang forgetting ini yang menjadi poin penting. Ada ruang interpretasi, ada ruang menjelaskan tidak hanya masa lampau, tapi dampaknya ke masa sekarang. Dan kemudian proses tafsir. Dan ada yang terlupakan. Itu yang menjadi poin penting juga, bahwa Ricoeur menekankan bahwa memori dan identitas tidak hanya terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu, tapi juga dengan cara kita mengalami ruang dan waktu. Dan di dalam Jewish Museum, kemudian Daniel Libeskind mendorong pengunjung untuk tidak hanya melihat pameran, tapi juga mengalami ruang. Jalan-jalan yang tidak teratur, koridor yang sempit, gelap, tidak stabilan geometris, merupakan usaha untuk menciptakan perasaan disorientasi yang itu dialami minimal mencerminkan apa yang dialami oleh bangsa Yahudi selama Holocaust. Termasuk juga penggunaan cahaya yang minim, kegelapan, itu punya peranan penting. Dan ini yang kemudian membentuk pengalaman ruang yang emosional dan naratif. Walaupun, kembali lagi ke Ricoeur, memori identitas tidak hanya terkait dengan peristiwa tertentu, tapi kemudian bagaimana interpretasi kita melalui hal-hal tersebut. Bagi masyarakat atau orang-orang yang punya masih dekat hubungannya dengan Holocaust, mungkin akan sangat bisa paham apa yang diidekan oleh Daniel Libeskind di Jewish Museum. Tapi bagi yang generasi sekarang yang jaraknya cukup jauh, minimal apa yang disajikan oleh Daniel Libeskind di Jewish Museum itu mendorong kepedulian. Ini juga catatan penting dari Paul Ricoeur, bahwa memori itu juga berkaitan dengan identitas. Menghilangkan memori, mencerabut akar masa lampau kita juga akan mempengaruhi identitas. Oke. Ricoeur berbicara tentang pentingnya rekonsiliasi dengan masa lalu melalui proses pengampunan dan mengingat secara adil. Ya oke lah, itu hanya masa lampau. Dan catatan seperti yang di awal tadi, memori itu tidak sempurna. Dan
ada selalu hal-hal yang terlupakan, yang kita bisa, terkadang kita tidak bisa pahami atau pulihkan sepenuhnya dari masa lampau yang traumatis itu. Tapi justru ruang itu sangat penting, dan itu yang kemudian dicoba dihadirkan di dalam Jewish Museum dengan segala kekosongan dan artefak-artefak seperti yang digambar ini. Tidak berusaha untuk menghadirkan realitas sereal mungkin, tapi mencoba memberi ruang rekonsiliasi. Jadi pengunjung diundang untuk merenung dan kemudian berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. Seperti saya ungkap tadi, bagi masyarakat atau bagi komunitas yang jaraknya cukup jauh dengan apa yang terjadi di Berlin di Jerman, mungkin akan sulit memahami. Tapi bagi yang punya keterkaitan hubungan dekat, entah orang tuanya, entah saudaranya, dan segala macam, ini merupakan panggilan sekaligus usaha untuk rekonsiliasi terhadap masa lampau. Berdamai, istilah sekarang ini, berdamai dengan sakit hati masa lampau. Itu cukup unik ketika membaca Jewish Museum dari sudut pandang Paul Ricoeur. Jewish Museum tidak hanya menjadi tempat menyimpan sejarah, tetapi juga tempat di mana pengunjung dapat mengalami dan merenungkan trauma dan memori kolektif tersebut secara langsung sesuai dengan tadi konsep dari Ricoeur tentang bagaimana ruang dan narasi dapat membentuk pengalaman kita tentang masa lalu sehingga mampu berjalan untuk masa depan. Kayaknya cukup dari bahasan dari dua tokoh, artinya karya arsitektur Daniel Libeskind, dan salah satu sudut pandang Ricoeur kaitannya dengan memori, itu akan menjelaskan banyak hal kasus ini, dan kita bisa mengambil atau belajar banyak. Oke, saya agak sedikit bergeser, tetap dengan kasus yang sama, Jewish Museum, tapi dari sudut pandang Gaston Bachelard, terutama di buku Poetic of Space. Ruang bagi Bachelard merupakan memori dan pengalaman emosional manusia, terutama ruang-ruang yang sangat intim, sangat akrab di keseharian seorang manusia. Bachelard kemudian memfokuskan pada rumah, ruang yang akrab dan personal, akan sangat mempengaruhi imajinasi, memori, dan pengalaman emosional manusia. Ruang fisik tidak hanya sekedar tempat, tapi juga berfungsi sebagai wadah dari pengalaman batin kita. Ruang adalah pengalaman puitik yang kaya dengan makna, waktu, dan memori, memberikan tempat bagi manusia untuk bermimpi, merenung, dan membangun identitas. Konteksnya agak bisa dikatakan mirip dengan apa yang dilakukan Ricoeur terkait dengan memori, tapi ekspresinya mungkin berbeda. Bachelard lebih kepada ruang, kalau Ricoeur lebih kepada narasi memori, narasi melupakan terhadap kemudian disajikan secara ruang. Tapi kalau Bachelard fokus pada ruang. Kita coba pelan-pelan membongkar apa yang dipahami Bachelard terhadap Jewish Museum. Kalau di Jewish Museum, Libeskind menciptakan ruang secara arsitektural dengan melipat waktu, memungkinkan pengunjung untuk mengalami sejarah masa lampau terkait dengan Holocaust. Bachelard membacanya bahwa ruang publik seperti museum dapat berfungsi sebagai repositori untuk kenangan kolektif, sebagai wadah kenangan kolektif yang kemudian muncul dengan istilah compressed time. Void menyimpan absensi atau kenangan yang tidak dapat diisi
waktu yang hilang karena peristiwa tragis. Jadi compressed time itu muncul di dalam sebuah ruang. Ruang itu akan mencerminkan, akan mengekspresikan hal-hal yang terkadang terlupakan, hal-hal yang terkadang tidak bisa disentuh, hal-hal yang tidak bisa dipahami ketika berada di ruang. Di ruang itu, Void itu terutama di Jewish Museum itu menyimpan kenangan-kenangan yang saking traumatisnya itu tidak mungkin diisi dengan artefak. Ya biarkan ruang kosong, biarkan cahaya temaram bahkan gelap itu yang mengisi ruang tersebut. Tapi justru kekosongan tampilan yang kosong bersih tanpa apapun, perabot apapun, justru punya power yang luar biasa terhadap kenangan. Itu yang dimaksud dengan bachelor, dengan compressed time tadi. Di dalam Jewish Museum, setiap ruang dirancang untuk mengingatkan pengunjung pada berbagai peristiwa historis, terutama yang terjadi di komunitas Yahudi di Jerman. Pengunjung tidak hanya berjalan melewati ruang, tetapi mengalami rasa kehilangan, disorientasi, dan ingatan yang terganggu. Seperti yang tadi juga dijelaskan ketika kita membandingkan atau membaca Jewish Museum dari sudut pandang Paul Ricoeur. Dari sudut pandang Bachelor, bahwa ruang arsitektural bukan hanya wadah fisik, tetapi juga wadah psikologis dan eksistensial yang dapat memicu memori, pengalaman waktu, dan yang mendalam. Dalam kasus ini kayaknya akan seru ketika compressed time dari Bachelor bertemu dengan memori dan proses forgetting, proses rekonsiliasi yang diungkap oleh Paul Ricoeur. Karena inti dari Poetic of Space Bachelor adalah eksplorasi tentang bagaimana ruang mempengaruhi imajinasi, memori, dan pengalaman emosional manusia. Jadi lebih kepada ekspresi lanjutan. Kalau Ricoeur lebih pada bagaimana diri ini mengelola memori tersebut. Bachelor menekankan bahwa ruang fisik tidak hanya sekedar tempat, tetapi juga berfungsi sebagai wadah bagi pengalaman batin kita. Terkait dengan compressed time. Jadi ruang itu benar-benar merasuk pada diri. Bachelor menunjuk bagaimana ruang-ruang intim seperti rumah, kamar, loteng, dan sebagainya dapat menjadi simbol dan tempat di mana kenangan, mimpi, dan perasaan manusia terjalin. Itu kalau ruangan yang sangat personal. Tapi kemudian ketika memahami rumah sebagai ruang kolektif, ruang publik, dalam hal ini museum, itu akan sangat menarik gitu. Bagaimana kolektivitas memori itu tersaji di dalam sebuah karya museum. Ruang adalah pengalaman puitik yang kaya dengan makna, waktu, dan memori, memberikan tempat bagi manusia untuk bermimpi, merenung, dan membangun identitas. Kesempatan untuk merenung, kemudian bermimpi dalam usaha untuk membangun masa depan yang lebih baik gitu. Mungkin itu salah satu tujuan dari Jewish Museum, bukan menghadirkan kesedihan, bukan hanya sekedar menghadirkan luka masa lampau, tapi bagaimana mampu berjalan dari luka itu. Sepertinya itu yang akan seru kalau kita di tataran ide, di tataran idea, di tataran konseptual, di tataran menyusun sebuah kerangka berpikir yang kemudian menjadi dasar sebuah konsep ruang. Oke, berikutnya akan masuk di Salk Institute for Biological Science dari Louis Kahn. Akan sangat berbeda pendekatannya karena Louis Kahn adalah tokoh arsitek modern, tapi kemudian bagaimana simplicity
efisiensi, efektivitas khas arsitektur modern bertemu dengan makna, bertemu dengan pemikiran estetik, bertemu dengan Thomas Aquinas, pemikiran Thomas Aquinas. Di dalam pemikiran Thomas Aquinas, terutama di Summa Theologica, keindahan atau yang dilihat menyenangkan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah pemahaman estetik dan mempunyai 3 sifat utama: kesatuan, harmoni, dan kecerahan. Keindahan sebagai manifestasi dari kebenaran. Keindahan adalah refleksi dari keteraturan dan harmoni yang ada dalam ciptaan Allah. Oleh karena itu, keindahan memiliki dimensi moral dan intelektual yang mendalam. Sesuatu yang indah juga harus baik, karena keindahan adalah ekspresi dari kebaikan yang melekat dalam objek tersebut. Seni yang indah adalah seni yang mencerminkan keteraturan dan harmoni Allah. Itu apa yang disajikan oleh atau pemikiran keindahan dari sudut pandang Thomas Aquinas. Lalu bagaimana dengan Salk Institute karya Louis Kahn ini? Kan merancang bangunan ini dengan keseimbangan yang sempurna, presisinya luar biasa antara 2 blok. Terlihat 2 blok ini mengkampit sebuah courtyard besar yang terbuka ke arah laut, menciptakan kesan simetri. Jadi keteraturan benar-benar dijabarkan sebagai sebuah tatanan yang sangat teratur. Dan masing-masing seperti berhadapan, ada kesatuan. Tidak hanya kesatuan terhadap setiap elemen di bangunan ini, kesatuan antara 2 blok ini. 2 blok ini saling berdialog. Kemudian ada sumbu yang jelas, ada aksis yang jelas. Proporsi geometri bangunan sangat diperhitungkan. Sehingga kalau kita lihat di gambar paling kanan, ada proporsi manusia terhadap bangunan. Manusia bukan ditekan, manusia tidak merasa jauh dari bangunan karena proporsinya adalah proporsi yang nyaman untuk tubuh manusia. Penggunaan cahaya alami juga menjadi sorotan penting seperti ini. Kita bisa menikmati puisi sinar matahari yang jatuh ke dalam bangunan. Kemudian penggunaan beton yang tanpa difinish ini juga memunculkan tekstur tersendiri di dalam bangunan yang kalau toh jatuh, ada sinar matahari yang jatuh di situ akan menimbulkan efek yang berbeda. Emosi kita berjalan di situ. Cahaya di sini bukan hanya untuk fungsi praktis, tapi juga memberikan pengalaman tersendiri. Salk Institute dapat dianggap mencerminkan pandangan Thomas Aquinas tentang keindahan ilahi. Kalau teman-teman coba search atau browsing Salk Institute, pasti ada banyak gambar terkait dengan sumbu ini dan matahari di ujung sana. Kan mencoba menciptakan suatu ruang yang harmonis, proporsional, dan bermakna, memberi kesan spiritual dan transcendence melalui kesederhanaan dan keteraturan desain. Jadi, walaupun tidak ada bahasan tersendiri atau ulasan yang cukup jelas apakah Kant itu belajar keindahan Thomas Aquinas, tapi minimal dari dialektika imajiner ini, bahwa apa yang dilakukan Kant itu sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang diungkap oleh Thomas Aquinas. Arsitektur di sebuah website dinyatakan arsitektur adalah proses dan hasil dari perencanaan dan pembangunan gedung atau lingkungan binaan. Bagian besar dari perancangan adalah mencari tahu seperti apa bangunan ini baik. Dan mencari tahu tersebut adalah bijak, adalah salah satu pilihan untuk mencoba mencari atau mencoba melakukan riset dengan terus bertanya.
dan pertanyaannya menjadi pertanyaan yang filosofis. Dengan dasar pertanyaan adalah bagaimana kita harus menjalani hidup dan bagaimana masyarakat kita harus berfungsi. Karena esensi dari arsitektur itu tadi berguna, minimal kalau toh pragmatis, sebagai wadah aktivitas. Kalau berikutnya, tahapan berikutnya mungkin bangunan atau karya arsitektur bermakna bagi penggunanya atau punya makna yang lebih luas lagi bagi masyarakat. Meskipun sudut pandang filosofi ini selalu berubah seiring waktu dan cenderung ada lintas di sudut pandang itu yang dipengaruhi oleh ekspresis filosofi desain mereka. Selalu ada pertentangan. Tapi dengan contoh dialektika imajiner ini, kita bisa melihat bahwa terkadang pemaknaan yang sangat mendasar itu kita bisa menemukan benang merah. Contoh tadi di Jewish Museum, ada kesepahaman antara Gaston Bachelard dan Paul Ricoeur. Walaupun tidak ada ulasan, minimal sependek pemahaman saya, tidak ada ulasan hubungan antara Gaston Bachelard dan Paul Ricoeur. Tapi ketika membaca Jewish Museum, ada kesepahaman bahwa memori itu membentuk identitas komunitas. Dalam hal ini komunitas Yahudi yang hidup di Jerman. Dan identitas itu punya peran untuk di masa depan. Atau kehadiran Jewish Museum adalah usaha untuk rekonsiliasi terhadap peristiwa traumatik di masa lampau. Itu adalah peran arsitektur. Itu adalah guna arsitektur. Lalu, apa yang kita bisa lakukan? Pertanyaan what do you think ini merupakan pertanyaan bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pilihan filsafat arsitektur. Apa yang mau kalian hadirkan sebagai personal project kalian? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kemudian coba kalian hadirkan di dalam pemikiran ini? Manfaatkan mata kuliah ini untuk mengeksplorasi diri kalian. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis kalian untuk apa yang sudah kalian jalani. Kemudian apa yang ingin kalian lakukan. Saya akan mencoba berposisi sebagai teman dialog. Seperti yang dilakukan tadi, dialektika imajiner. Dialektika untuk saling mengisi, saling memperkuat, supaya apa yang kalian pikirkan itu akan berguna di masa depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan filsafat arsitektur di minggu ke-6. Minggu ke-7, minggu depan, saya berharap ada pemikiran-pemikiran atau tema-tema atau keresahan-keresahan yang coba kalian hadirkan, yang coba kalian sampaikan supaya menjadi proses lanjutan di mata kuliah ini setelah ujian tengah semester. Kalian mencoba menyelesaikan permasalahan kalian secara sudut pandang filsafat, terutama filsafat arsitektur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Bagi rekan-rekan yang tidak mengikuti mata kuliah filsafat arsitektur juga tidak ada masalah. Silakan kalau mau komentar menyampaikan pendapat di bagian komen, dipersilakan. Komen kalian kemungkinan juga akan menjadi masukan atau menjadi pemikiran dan juga menjadi bahasan tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai akhir. Salam sehat selalu. Bye-bye.